Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Muafiq dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. NIM saya yaitu 2021 03 01 01 01 013. Baik, pada kesempatan pada malam hari ini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang evaluasi program, memahami dampak dan meningkatkan kinerja. Jadi hari ini saya akan membahas pentingnya evaluasi program untuk menilai efektivitas, mengidentifikasi area peningkatan, dan mencapai tujuan yang optimal. Kita akan menjelajahi berbagai aspek evaluasi dari hingga metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi. Ada beberapa bagian dalam tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu menilai efektivitas, menguji apakah program mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi dimaksudnya ini kita menilai efektivitas apakah program yang kita jalankan itu mencapai tujuan yang kita inginkan dan kita tetapkan. Dan berikutnya yaitu mengidentifikasi area peningkatan, menemukan kelemahan dan peluang untuk memperbaiki program. Jadi tujuan dari mengidentifikasi area peningkatan yaitu kita itu menemukan kelemahan apa yang ada dan peluang untuk memperbaiki program. Jadi jika kita mendapatkan kelemahan, kita itu bisa memperbaiki program tersebut. Yang berikutnya yaitu memperbaiki pengambilan keputusan. Data dari evaluasi memberikan informasi yang berharga untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi data dari evaluasi itu dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang berikutnya yaitu manfaat evaluasi. Yang pertama yaitu akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program. Yang kedua yaitu efisiensi, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan pemborosan. Jadi efisiensi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar tidak berlebihan dan meminimalisir pemborosan dana. Yang berikutnya yaitu peningkatan kualitas, membantu dalam memperbaiki desain dan pelaksanaan program. Jadi peningkatan kualitas ini bertujuan untuk memperbaiki program-program yang kurang baik agar terjalankan dengan maksimal. Berikutnya yaitu dukungan, memperkuat dukungan terhadap program dari pemangku kepentingan. Jadi kita itu memerlukan dukungan atau memperkuat dukungan terhadap program yang kita jalankan agar terjalankan dengan baik. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Evaluasi formatif, melakukan secara selama maksimalkan program untuk memberikan umpan balik yang baik. Jadi di sini tuh kita itu melaksanakan program yang bertujuan untuk memberikan umpan balik yang baik dan positif. Yang berikutnya yaitu evaluasi sumatif, dilakukan pada akhir program untuk menilai efektivitas keseluruhan. Jadi evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk menilai efektivitas keseluruhan. Yang berikutnya yaitu evaluasi proses, memfokuskan pada cara program dijalankan bukan hanya hasil akhir. Jadi evaluasi proses kita itu berfokus kepada cara program tersebut dijalankan, bukan hanya kita melihat dari hasil program tersebut. Yang berikutnya yaitu dampak. Evaluasi dampak yaitu menganalisis dampak jangka panjang program tersebut terhadap individu dan masyarakat. Yang berikutnya yaitu tahapan evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan, menentukan tujuan, pertanyaan evaluasi, dan metode yang akan digunakan. Jadi dalam perencanaan ini kita itu menentukan tujuan apa yang kita lakukan untuk proses tersebut. Kita menyediakan juga pertanyaan evaluasi dan metode apa yang akan kita gunakan. Yang kedua yaitu pengumpulan data.
mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, dan catatan program. Jadi kita itu melakukan pengumpulan data dengan metode survei, wawancara, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu analisis data, menganalisis data yang terkumpul untuk menjawab pertanyaan evaluasi. Jadi menganalisis data bertujuan untuk mengumpulkan dan menjawab pertanyaan evaluasi. Yang berikutnya yaitu pelapor, menyusun laporan yang jelas dan ringkas untuk menyoroti temuan dan rekomendasi. Jadi pelaporan ini yaitu bertujuan untuk melaporkan semua hal-hal yang terjadi dalam proses tersebut. Yang berikutnya yaitu pengumpulan data yang sudah saya bahas tadi seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Yang berikutnya yaitu analisis dan implementasi. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan menginterpretasikan temuan. Dan kita analisis data dapat mencakup berbagai metode statistik dan kualitatif. Hasil analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan program untuk kedepannya. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.